Shalom, puji Tuhan. Kita akan bersaat teduh bersama-sama. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk kekuatan yang masih dimiliki, untuk hati yang terus percaya bahwa Engkau akan menolong hidup-hidup kami. Kami yakin dan kami percaya, Tuhan, sebentar kami mau membaca dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Berikan kami hati dan pikiran yang baik, terlebih kami dapat mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Pimpin kami semua dan pimpin hamba-Mu, agar firman Tuhan dapat disampaikan seturut dengan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya hanya membaca ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadamu, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan padamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sampai semikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia lagi kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas sehari. Bapak, Ibu, anak-anak, pemuda, remaja, opa, oma, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perenungan kita pada hari ini tentunya satu kisah di mana Musa dipanggil untuk memimpin bangsa Israel. Kita mungkin sudah sering mendengar pada waktu kita di sekolah minggu, di remaja pemuda, tetapi peristiwa panggilan ini menguatkan kita kembali bahwa ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, bukan karena Musa mampu, bukan karena Musa pandai berbicara, atau karena Musa itu kuat. Pilihan Tuhan kepada Musa adalah karena Tuhan yang memilih Musa untuk menjadi pemimpin umat Israel. Kita sadar pada waktu Musa sedang mengembalakan kambing dombanya, kambing domba milik Yitro di padang gurun. Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam peristiwa nyala api yang keluar dari semak duri. Semak duri itu tidak terbakar. Musa hendak memeriksa apakah semak duri itu terbakar atau tidak. Maka berserulah Tuhan kepada Musa, jangan datang mendekat, tanggalkan kasut dari kakimu, sebab tempat di mana kamu berdiri adalah kudus. Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, dan Tuhan juga mengetahui pergumulan Musa. Di mana tempat ia berdiri itu adalah kudus. Di tengah situasi yang sedang dihadapi Musa, Tuhan memilih Musa untuk membawa Israel ke tanah perjanjian dan beribadah kepada Tuhan. Dari peristiwa panggilan Tuhan kepada Musa dapat kita renungkan bersama-sama, dan saya mau bagikan renungan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dari kisah panggilan Tuhan kepada Musa ini, saya merenungkan yang pertama, yakinilah Tuhan memakai setiap kondisi untuk membawa kebaikan. Tuhan katakan pada ayat yang ke-16, kumpulkanlah para tua-tua. Tuhan memakai tua-tua Israel untuk mengingatkan bahwa Tuhan
sudah bekerja kepada mereka. Dan Tuhan akan bekerja terus kepada generasi-generasi mendatang. Inilah perlunya kita saling bekerja sama dengan generasi yang tua maupun generasi yang muda. Orang yang tua sudah disertai oleh Tuhan begitu luar biasa. Sekarang Tuhan sedang menaruh hati kepada orang-orang pada waktu itu. Makanya Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara kepada mereka. Inilah tugas seorang pemimpin. Inilah fungsi di mana kita harus bekerja sama satu dengan yang lain. Itulah kondisi gereja. Kita juga harus bekerja sama antara yang tua dan yang muda untuk pekerjaan Tuhan. Jangan merasa bahwa yang tua sudah ketinggalan zaman, atau yang muda merasa saat ini adalah waktuku. Tentunya ini semua harus menjadi satu kolaborasi yang baik. Tuhan memakai orang-orang tua pada masanya, dan Tuhan berkata, kumpulkanlah orang-orang yang tua, dan disinilah kita harus terus bekerja sama. Dan Tuhan memakai semua generasi untuk menuju pada satu kebaikan. Oleh sebab itu, biarlah kita yang dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, lakukanlah untuk kebaikan Tuhan, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Lalu yang kedua, jalan yang Tuhan beri bukan kesusahan, tapi jalan yang penuh dengan berkat. Tuhan akan membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan akan berjanji kepada Israel akan menyertai mereka di dalam kesengsaraan mereka. Dan Tuhan mengerti dan mendengar kesusahan bangsa Israel pada waktu itu. Oleh sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memimpin dengan tangan yang kuat untuk membawa Israel ke daerah yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, dalam perjalanan kehidupan orang-orang percaya, kita harus menyadari bahwa perjalanan yang kita hadapi bukan perjalanan yang penuh dengan kesusahan, tapi harus menyadari perjalanan yang penuh dengan kekuatan. Karena Tuhan memimpin umatnya dengan tangan yang kuat. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui panggilan Musa ini kita mau belajar bahwa Tuhan memilih umatnya, memilih pemimpin untuk membawa umatnya keluar daripada Mesir menuju tanah perjanjian. Itu adalah inisiatifnya Tuhan. Oleh sebab itu, kita pun sebagai umatnya Tuhan menyadari kita ini dipilih, kita akan dipimpin dengan tangan yang kuat. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi, sadarlah dan yakinilah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Waktu kita sedih, kita menyadari di sana juga ada Tuhan. Waktu kita senang, jangan sampai kita lupa akan kebaikan Tuhan. Kristus, karyanya di atas kayu salib menyatakan dengan benar bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia setia. Dia melakukan tugasnya dengan penuh kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga Dia memilih Bapak, Ibu, dan saya untuk menjadi orang-orang pilihan. Dan kita dibimbing dengan tangan yang kuat. Marilah Bapak, Ibu sekalian menjalani panggilan Tuhan atas hidup kita. Lakukanlah dengan kesetiaan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap dan kondisi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu atas perenungan ini. Berkatilah hidup kami hari ini dengan kekuatan daripada Tuhan agar hidup kami lebih berarti lagi. Berkati keluarga, pelayanan, pekerjaan, apapun yang kami lakukan. Kami yakin ada tangan yang kuat yang selalu menopang kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.